Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya di lokasi Museum Jenang atau sering disebut Gus Jigang X Building. Lebih tepatnya adalah di venue miniatur Menara Kudus. Di lokasi inilah saya akan mencoba menjelaskan gen Gus Jigang melalui bukti arkeologis dari warisan Kanjeng Sunan Kudus, yakni konstruksi Menara Kudus. Kalau di sini kita temukan miniaturnya, nah, suatu saat kita perlu datang langsung ke komplek Menara Kudus, tidak jauh dari sini. Hari ini kebetulan atau tahun ini bertepatan dengan ulang tahun Mubarak Food yang ke-110 dan sekaligus hari jadi Museum Jenang yang ketiga. Saya sampaikan selamat dan juga sukses, semoga selalu menginspirasi tiada henti. Yang jelas melalui konstruksi Menara Kudus ini kita menemukan banyak pesan, banyak sistem nilai yang perlu kita cermati dan juga kita ambil hikmah di balik konstruksi itu. Dan sekaligus apa hubungannya konstruksi Menara Kudus ini dengan etos Gus Jigang. Untuk itu mari kita bersama-sama ke lokasi supaya kita menjadi lebih detail dan menemukan pesan inti dari Menara Kudus itu. Nah, mari kita bersama-sama ke sana. Baik, ada apa di balik Menara Kudus ini? Di balik konstruksi Menara Kudus inilah kita akan bisa menemukan gen Gus Jigang. Jadi meskipun ini adalah sebuah bangunan benda mati, tetapi di balik konstruksi Menara Kudus syarat dengan pesan-pesan yang bisa kita jadikan iktibar bagi generasi milenial, terutama untuk generasi mendatang. Kita coba gali. Kalau kita cermati, Gus sebenarnya Gus Jigang, bagus ngaji dagang. Bagus menunjukkan kepribadian yang bagus, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sehingga kalau kita bicara bagusnya akhlak Kanjeng Sunan Kudus, sebenarnya bisa kita lihat dari konstruksi Menara Kudus ini sebagai warisan Kanjeng Sunan Kudus secara utuh. Kita cermati mulai dari pondasi, lalu kemudian bagian tengah Menara Kudus sampai ke puncaknya. Jadi keagungan akhlak Kanjeng Sunan Kudus ditunjukkan dengan warisan budaya ini sebagai bukti pendekatan Kanjeng Sunan Kudus dalam berdakwah. Kita tahu kalau lihat misalnya konstruksi Menara Kudus ini mirip dengan tradisi bangunan-bangunan Hindu. Kalau kita ke Bali kita menemukan kul-kul ya, atau bisa disebut kalau di Malang kita menemukan Candi Jago, peninggalan Buddha. Lalu kemudian di kul-kul Bali ini syarat dengan tradisi Hindu. Maka seperti kita ketahui Kanjeng Sunan Kudus di era dakwahnya di Kudus di sini adalah mayoritas Hindu, sehingga pendekatan yang dilakukan supaya dakwah yang dilakukan itu berhasil, maka wadahnya adalah budaya itu, tapi kontennya, nilai-nilainya tetap Islam. Misalnya kita lihat di bagian bawah, nah, pondasi di Menara Kudus ini menunjukkan kekokohan iman. Jadi kalau kita ke Menara Kudus sebenarnya ada pesan penting, pondasinya di bawah itu lebih luas. Jadi menunjukkan untuk kita semua sebagai umat Islam, iman harus dijadikan landasan yang kokoh. Maka di sini kita lihat konstruksi landasannya justru yang paling luas, paling lebar. Ini menunjukkan kekokohan iman. Nah, iman menjadi akar kalau dalam kehidupan ini. Ibarat pohon, kalau akarnya kuat, pasti dia akan tetap tegak meskipun angin begitu kencang, bahkan akan merobohkan pohon-pohon yang lain, tapi ini tetap kokoh. Jadi ini menunjukkan keagungan akhlak Kanjeng Sunan Kudus. Lalu ji, ya, kalau bicara tentang ji, sesungguhnya ada hubungannya dengan semangat mengaji. Kanjeng Sunan Kudus adalah satu-satunya wali yang punya predikat waliul ilmi.
Jadi keilmuan Sunan Kudus tidak hanya keilmuan agama, tetapi dalam konstruksi bangunan ini, kalau bahasa sekarang adalah disiplin ilmu arsitektur ini. Jadi meskipun konstruksinya dulu tanpa semen, tetapi sampai sekarang begitu kuat, luar biasa. Ini adalah bagian dari kedalaman keilmuan Kanjeng Sunan Kudus dalam konstruksi bangunan ini. Lalu jadi J-nya di situ. Lalu gang, ya, semangat entrepreneurnya Kanjeng Sunan Kudus ditunjukkan dengan, misalnya kalau lihat di ornamen-ornamen Menara Kudus ini, kita menyaksikan ada piringan-piringan Cina. Jadi dalam sebuah sumber, piringan-piringan Cina ini berasal dari Vietnam dan konon dibuat di China. Artinya apa? Pesan ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat mulai dari sisi samping kiri, bagian depan, ya loh, lalu bagian tengah, di situ penuh dengan ornamen-ornamen piringan Cina. Dan itu menunjukkan bahwa piringan-piringan Cina ini menunjukkan networking Kanjeng Sunan Kudus tidak hanya di Nusantara ini, tetapi sampai keluar Nusantara, sampai ke China, sampai ke Vietnam, bahkan sampai ke Jazirah Arab. Jadi ini menunjukkan ada sebuah transformasi, ada sebuah networking jaringan antara Nusantara dengan Jazirah Arab dan juga bahkan beberapa negara di Asia saat itu. Sehingga tidak hanya untuk dagang, tetapi juga tentunya adalah hubungannya tentang dakwah. Nah, jadi dakwah dan dagang, jadi saudagar itu menyatu, sehingga santri saudagar itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, lalu kemudian kita lihat menara paling atas itu atapnya, ya, sirapnya kalau di Menara Kudus ini punya 2 tingkat, ya, punya 2 tingkat. Jadi menunjukkan bahwa tingkatan ini adalah sebagai satu bentuk kesatuan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kudus termasuk para santri-santrinya itu adalah dalam bingkai menegakkan li'ila'i kalimatillah, yaitu menegakkan tauhid. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan, mulai dari landasan, lalu kemudian dari batang atau tubuhnya sampai ke akar, ujung-ujungnya harus transenden ke atas, li'ila'i kalimatillah. Maka disinilah kita menunjukkan bahwa spirit Gus Jigang itu sebenarnya buktinya secara empirik, ada bukti arkeologis di balik konstruksi bangunan Menara Kudus ini, mulai dari pondasi, tubuh sampai ke atapnya. Ini satu kesatuan terintegrasi sebagaimana semangat tauhid. Dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa gen Gus Jigang itu bisa kita temukan di balik konstruksi Menara Kudus. Meskipun istilah Gus Jigang itu kapan munculnya, yang jelas etos Gus Jigang itu sudah ada sejak Kanjeng Sunan Kudus. Saya kira itu sebagai sebuah pesan bahwa ketika kita melihat satu konstruksi bangunan, tidak hanya melihat fisiknya, tetapi di balik fisik itu ada sistem nilai yang tak tersentuh, yaitu spirit Gus Jigang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.